إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك حبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Para jamaah Masjid Nurul Ihsan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala pujian dan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Karena Dialah pemilik alam semesta ini dan pemilik semua nikmat yang kita terima. Di tangannya seluruh kebaikan. Alimul ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui yang tidak tampak maupun yang diperlihatkan oleh manusia yang kelihatan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kita, baik dengan aturannya secara kauni di alam semesta ini maupun dengan aturan syar'i yang tidak semua manusia mematuhi aturan syar'i dari Allah Subhanahu wa taala, maka terjadilah kekacauan di tempat atau di komunitas yang dimana tidak menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hendaklah banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala dengan hati dan lisan, dengan amal perbuatan, memperbanyak amal soleh yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan semakin memperbanyak nikmatnya kepada kita. Wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kemudian salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala curah limpahkan kepada teladan kita, uswah qudwah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga terhadap keluarga beliau, para sahabat yang sudah menerima pelajaran dari beliau, kemudian menyampaikan dari generasi ke generasi sampai kepada kita manhaj para sahabat, para tabi'in yang lurus, yang dikenal dengan manhaj ahlus sunnah wal jamaah atau manhaj salaf, manhaj ahli hadis yang suci dan murni dari kotoran-kotoran kesyirikan, kebid'ahan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan salawat dan salam kepada Rasulullah, keluarga dan para sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin, para jamaah Masjid Al-Ihsan, An-Nurul Ihsan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini saya diberikan amanah untuk mengisi kajian buku Nawaqidul Islam,
atau temanya adalah Nawaqidul Islam, yang merupakan ilmu yang sangat mulia. Sebagaimana kaidah para ulama mengatakan, inna syarafal ilmi bi syarafil ma'lum. Sesungguhnya kemuliaan suatu ilmu dilihat, dinilai dari kemuliaan yang dipelajari. Yang akan kita pelajari adalah ilmu tauhid, yang juga secara logika harus kita, logika yang pasti, bahwa kita harus mengetahui juga hal yang membatalkan tauhid itu, membatalkan keislaman. Maka kedua sisinya dari ilmu ini adalah ilmu yang sangat mulia. Kalau kita analogikan sederhana saja, seorang pedagang, dia belajar bisnis, bagaimana caranya mencapai kesuksesan, keberuntungan yang banyak di dalam bisnis. Ya. Tetapi kalau dia tidak mengetahui hal-hal yang akan menjadikan dia menjadi bangkrut, maka bahaya. Ya, bisa modal, jangankan keuntungan, modal pun bisa menjadi ludes. Ya. Seumpama seorang pebisnis ulung sudah memperoleh bisnis lama, mencapai keuntungan yang banyak, tetapi dia tidak tahu celah-celah yang akan merontokkan bisnisnya, menghilangkan modal dan keuntungan. Karena si pebisnis ini ya, berprinsip ini harus keuntungan saya ini semakin juga bertambah dan mendapatkan keuntungan. Maka saya harus cari investasi, tempat menginvestasikan keuntungan. Ternyata dia ya ditawari investasi. Ini uang kamu, keuntungan kamu yang 100 juta, nanti saya bisa kembalikan menjadi 200 atau menjadi 400 juta. Investasikan sama saya. Ya. Dia tidak tahu bahwa itu investasi bodong. Kan? Karena kegilaannya dengan keuntungan, tanpa mempelajari terlebih dahulu hal-hal yang akan merontokkan bisnisnya, keuntungannya akan hilang. Dan investasikanlah di situ. Ternyata itu investasi bodong. Ya. Akhirnya hilang itu keuntungan. Bahkan saking gilanya separuh dari modalnya juga diinvestasikan, hilanglah semuanya. Ini bahaya. Ini analogis sederhana dalam masalah dunia. Dalam masalah akhirat, urusan tauhid, urusan yang tidak separuh. Ibadah yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala nilainya. Ya. Ibadah yang paling tinggi. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul seluruhnya dari Nuh alaihissalam. Atau sebagian ulama mengatakan dari Adam, dengan beberapa dalil. Tapi yang lebih kuat adalah rasul pertama adalah Nuh alaihissalam dalam bab syafaat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh telah kami utus pada setiap generasi, setiap umat rasul, yang seluruhnya inti ajarannya adalah
tauhid. Ani'budullah, mereka itu mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah saja yang Maha Esa. Wajtanibut taghut, dan mereka menyeru manusia supaya menjauhi namanya taghut, sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid merupakan inti ajaran seluruh para rasul. Termasuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mayoritas waktu dan hari-hari hidup beliau di kota Makkah, dakwah yang lebih banyak adalah dakwah kepada tauhid. Dan termasuk yang membatalkan tauhid, membatalkan keislaman, yaitu beliau melarang untuk melakukan atau melarang manusia terjerumus di dalam kesyirikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gariskan dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah, setelah ayat kursi Allah mengatakan la ikraha fiddin. Memang tidak ada paksaan dalam agama ini. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Karena sudah jelas yang lurus dengan yang bengkok, yang hidayah dengan yang sesat. Ya, yang di dalamnya ada hidayah dan yang kesesatan. Ya, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut, didahulukan oleh Allah. Barang siapa yang kufur dengan taghut, ya, dia harus menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan tauhidnya. Wa yu'min billah, dan beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman di sini maksudnya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Itulah orang yang dinyatakan oleh Allah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dialah orang yang berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah. Al-urwatul wuthqa, tali yang sangat kuat, yaitu kalimat la ilaha illallah. Lam fisama laha. Tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada kesesatan di dalamnya. Wallahu sami'un alim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi yang kita pelajari ini adalah, atau yang akan kita pelajari ini adalah ilmu yang sangat mulia, tauhid dan yang membatalkan tauhid. Maka duduk kita di sini jelas, duduk di majelis ilmu, majelis yang mulia, karena kemuliaan apa yang kita pelajari. Rasul sudah jelas mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tiada berkumpul suatu kaum, sekumpulan manusia, fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitabahu, mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarasunahu bainahum, lalu mempelajarinya, mentadabburi, mempelajarinya. Ayat-ayat tentang tauhid yang akan kita kaji ini kita akan pelajari betul-betul. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepada kelompok itu sakinah. Apa yang dimaksud sakinah? Kata para ulama adalah kekuatan dalam keimanannya yang menjadikan dia tenang. Sakinah itu kan sering kita dengar diterjemahkan dengan ketenangan.
Ketenangan itu akan muncul, akan ada setelah tidak adanya keraguan di dalam hati kita. Ya. Tauhid betul-betul menancap kuat dalam hati kita. Setelah kita belajar ini, nazalat alaihimus sakinah, Allah akan turunkan kekuatan di dalam hati kita, keyakinan yang kuat yang menjadikan seseorang tenang dalam hidup ini, tidak goyah. Ya. Kemudian janji Allah Subhanahu wa taala, wa haffathumul malaikah, dan dikelilingi oleh para malaikat yang berdoa, Allah maghfir lahu, ya, Allah marḍa anhum. Dalam riwayat, kita yang duduk di sini memperoleh doa dari para malaikat, semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan kita memperoleh ridha sekalipun dalam kondisi tidur, ya, sekalipun dalam kondisi ngantuk, asal kita hadir, tapi jangan ngantuk, ya. Kalau ada terasa ngantuk, gerakan ini atau wudhu, ya, jangan sampai, ya, saya yang berbicara sendiri, yang di belakang orang, gitu, ya. Supaya keberkahan ilmu itu kita peroleh. Kalau ada rasa ngantuk, kita hilangkan. Bagaimana caranya? Ya, kita memperoleh doa para malaikat. Allah maghfir lahu, Allah marḍa anhu, ya Allah ridhoilah dan ampuni dosa-dosanya. Semoga kita peroleh, ya. Ditambah kata Rasulullah, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah Subhanahu wa taala menyebut nama kita di tengah-tengah malaikat di alam malakut sana, di atas langit, nama kita disebut fulan hadir di majelis ilmu. Jadi semua malaikat yang di langit mendoakan juga. Ya. Ya. Maka semangatlah kita duduk di majelis ilmu di mana saja, ya, majelis ilmu kita duduk di dalamnya. Maka insya Allah dalam, ya, mempelajari nawaqidul Islam ini, kita akan mengkaji dengan buku pegangan Durus Syarh Nawaqidul Islam, ya, diterjemahkan dengan penjelasan pembatal keislaman oleh Syekh Fauzan Saleh Fauzan, ya, Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala. Beliau masih hidup sekarang. Dia termasuk ulama yang paling tua di antara, ya, anggota Hay'ah Kibarul Ulama Mamlakah Saudi Arabia. Ya. Kita mempelajari, ya, syarah ulasan dari kitab Nawaqidul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, diulas, disyarah oleh Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala. Ya. Kita berharap semuanya punya buku, ya, ya, supaya tidak hanya jipik, ya. Dan insya Allah untuk, ya, ulasannya juga saya membawa buku aslinya tapi dalam format PDF, ya. Nanti yang mau bisa kita bagi, ya. Saya cari-cari buku aslinya di beberapa toko buku ini yang berbahasa Arab, maksudnya yang belum ada, ya. Maka saya, ya, dapatkan yang dalam format PDF, ya. Insyaallah, ya, disiapkan oleh ini DKM supaya, ya, bisa dimiliki oleh setiap jamaah yang ada di sini.
Jadi mempelajari, kembali kita mempelajari nawaqidul Islam sama pentingnya dengan mempelajari tauhid. Nawaqidut tauhid ya, sama dengan nilainya dengan mempelajari atau sama pentingnya dengan mempelajari tauhid. Kita ingat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dalam bab fitnah, Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu pernah mengatakan suatu ucapan yang sangat bagus, ya, yang perlu kita camkan. Kata Hudzaifah ibn Yaman rahimahullahu taala radhiyallahu anhu, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Seluruh manusia, sahabat Rasulullah SAW, ketika datang kepada Rasulullah SAW bertanya kepada Rasul tentang kebaikan. Apa amal yang paling utama ya Rasulullah? Apa zikir yang paling utama? Sedekah yang paling utama? Kebaikan-kebaikan yang ditanya. Wa kuntu as'aluhu anil syarri. Sedangkan saya ketika datang kepada Rasul, selalu yang saya tanyakan adalah hal-hal yang buruk, yang akan mencelakai agama, akidah, keimanan, merusak ya, akidah, merusak ibadah. Itu yang saya tanyakan, hal-hal yang buruk, perangai yang buruk yang akan menjadikan seseorang akhirnya masuk ke dalam neraka atau mendapatkan azab di dunia dan di akhirat. Itu yang saya tanyakan kepada Rasulullah SAW. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarri. Saya ini selalu kalau datang kepada Rasulullah bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Khasyata an yudrikan, karena saya khawatir akan tenggelam di dalam hal-hal yang buruk itu, kata Hudzaifah. Maka ini juga yang menjadi latar belakang pentingnya kita mempelajari. Kita khawatir terjerumus di dalam kesyirikan dan hal-hal yang akan membatalkan tauhid kita, membatalkan keislaman kita. Yang dimana hal-hal yang akan mencelakakan itu, kata Hudzaifah ibn Yaman dalam hadis yang sahih. Itu yang saya tanyakan kepada Rasulullah SAW, bukan masalah kebaikan, karena khawatir nanti setelah tauhid kita benar, bagus, ternyata kita khawatir terjerumus di dalam kesyirikan yang besar. Maka hanguslah ibadah-ibadah kita, tauhid itu, pahala tauhid yang sangat besar itu menjadi hangus. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas mengatakan, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik, dalam surat Az-Zumar di ayat yang ke-65. Dan bawa Al-Quran, surat Az-Zumar ayat 65. Allah mengatakan, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik, sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada rasul-rasul sebelum. Wa ilal ladzina min qablik, apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberitakan melalui wahyu itu kepada para rasul. Hal yang sangat penting. La in asyrakta la yahbatanna 'amal.
Yaitu jika kalian terjerumus di dalam kesyirikan, maka batallah amal kalian, hanguslah amal kalian. Semua ibadah-ibadah yang kita lakukan yang banyak itu tidak ada kebaikan yang kita peroleh di akhirat nanti. Tidak ada pahala. La yahbatanna amal wa la takunanna minal khasirin. Ditambah lagi dengan tegas Allah mengatakan wala takunan, menggunakan dua taukid, dua penegas, penguat. Lam taukid dan nun taukid. Wala takunanna, pasti, sungguh pasti kalian akan rugi. Karena seorang yang terjerumus di dalam kesyirikan, neraka selama-lamanya. Neraka selama-lamanya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Disebut wal musyrikin. Para ahli tafsir mengatakan musyrik baik yang labelnya muslim, KTP-nya muslim, tetapi melakukan syirik yang besar dan tidak bertobat dari dosa syirik itu, terus sampai mati dalam keadaan berbuat syirik yang besar. Musyrikin itu, apalagi musyrik yang memang di luar Islam, agama-agama, selain ahlul kitab itu disebut innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Kalau ahlul kitab ada nas sendiri. Rasulullah mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Dalam Sahih Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. La yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun. Tiada mendengar apa yang aku bawa ini seorang Yahudi maupun Nasrani. Tsumma yamutu, kemudian mati, walam yu'min billadzi ursiltu bihi, sedangkan mati dalam keadaan belum beriman dengan apa yang aku bawa, illa kana min ahli nar, kecuali pasti akan menjadi ahli neraka. Ini nas tersendiri bagi ahlul kitab. Bagi orang yang bukan ahlul kitab, jelas mereka adalah ahli neraka, kata Allah Subhanahu. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jelas sekali. Maka pentingnya kita mempelajari nawaqidul Islam itu sama seperti kita mempelajari Islam itu sendiri, yang intinya adalah tauhid. Ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang sekarang ini menjadi sasaran fitnah karena menulis kitab tauhid yang di dalamnya juga menjelaskan tentang syirik, macam-macam perbuatan yang akan menjerumuskan ke dalam kesyirikan, lalu menulis kitab Nawaqidul Islam, padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala sama sekali tidak pernah mengkafirkan seseorang secara ta'yin, nunjuk hidup. Fulan kafir, fulan kalau dia muslim. Beliau tidak pernah menyebut nama si fulan kafir, si organisasi ini kafir. Tetapi fitnah yang diarahkan kepada beliau bahwa beliau adalah dedengkotnya orang yang suka mengkafirkan.
Ya. Silahkan buka nanti kita pelajari. Tidak ada sama sekali beliau menyebut ya individu langsung perorangan si fulan kafir, si organisasi ini kafir, si ini kafir, tidak. Kecuali ya yang sudah secara nas oleh dalil yang sahih memang disebut sebagai kafir, baru beliau. Dan begitulah manhajnya Rasulullah SAW. Ya. Tentunya mereka menuduh memfitnah itu tanpa ilmu. Ya. Ini kalau menyebut dengan ini dengkotnya Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab yang suka mengkafirkan. Ya. Sama sekali tidak pernah. Yang ada di dalam kitab ini, siapa yang melakukan ini kafir. Siapa yang melakukan ini kafir. Siapa yang menyembelih untuk selain Allah kafir. Siapa yang sujud kepada selain Allah kafir. Siapa yang menghina Islam kafir. Siapa yang itu adalah bukan takfir ta'yin kepada individu, kepada perorangan, tetapi umum, dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan kepada orang-orang yang meninggalkan sholat, bainar rajuli wal kufri aw syirki tarkus shalah wa man tarakaha faqad kafar. Jelas hadis disepakati kesahihan oleh semua ahli hadis, ya, termasuk Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah mengatakan batas antara kita dengan kekufuran dan kemusyrikan dan orang-orang yang kafir dan orang yang musyrik adalah as-shalah, salat. Barang siapa yang meninggalkannya maka sesungguhnya dia sudah kafir. Apakah ini ada kata-kata si fulan yang tadi meninggalkan sholat itu kafir? Ada enggak di dalamnya yang terkandung di dalam ucapan ini? Tadi si fulan meninggalkan sholat maka dia kafir. Tidak ada. Rasulullah juga secara umum mengatakan kepada seorang muslim yang meninggalkan sholat kafir. Tapi beliau tidak menyebut nama. Berarti tidak ta'yin. Ini namanya takfir mutlak. Itu diperbolehkan. Kita membacakan kepada seseorang yang enggak sholat. Nih loh, Rasulullah mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat kafir. Tetapi kita tidak mengatakan kepada kamu tadi enggak sholat ya? Iya. Oh kamu kafir. Beda. Ya. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala dalam semua kitabnya, kitab Tauhid, Nawaqidul Islam, atau kitab-kitab yang lain, Kashfus Syubhat yang beliau tulis, Ushulul Tsalatsa, semua di sana materi-materi tentang syirik kafir itu tidak menunjuk hidung, tidak ta'yin. Kalau ada orang-orang yang jahil menuduh beliau ini dengkot takfir, ulama yang dieluk-elukan oleh orang-orang Salafi, ulama yang suka mengkafirkan. Dari mana? Ini tuduhan tanpa ilmu, tanpa dasar, tanpa alasan. Ada orang sekelas profesor yang berbicara bahwa Muhammad bin Abdul Wahab itu suka mengkafirkan. Ternyata embel-embel di belakang nama, di depan nama profesor, doktor tidak menjamin orang itu berada di dalam kebenaran dan berbicara dilandasi oleh ilmu.
berani berkomentar memfitnah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan takfiri, orang yang suka mengkafirkan ulama yang mengkafirkan. Terkadang saya heran, ya, profesor, doktor berbicara di depannya dia, ini ulama yang mengembalikan kaum muslimin kepada manhaj yang murni, ya, kepada ajaran Islam yang murni, mujaddid, diistilahkan dalam. Beliau waktu bicara ini saya baca itu, ya, seorang profesor, doktor, ya, di negara kita sangat dikenal itu. Ya, Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah mujaddid, seorang pembaharu yang mengajak kaum muslimin kepada pola berislam yang murni, ingin mengembalikan, dan akhirnya bisa berdiri negara Saudi yang menerapkan syariat Islam dan kembali kepada ajaran yang murni. Cuma kata dia, ya, dalam tulisannya, cuma dia, ya, karena saking kerasnya suka mengkafirkan. Kalau ajaran yang murni tidak mungkin orang gampang mengkafirkan, ya. Apalagi sekelas ulama besar yang diakui keulamaannya oleh para ulama. Kitab Nawaqidul Islam ini saja disyarah oleh sekian banyak ulama, diulas oleh sekian banyak ulama supaya jelas kepada umat. Sebagaimana kitab Tauhid, ada Fathul Majid, itu juga ulasan dari kitab Tauhid. Ada Al-Qaulul Mufid, ulasan kitab Tauhid supaya jelas, tidak rancu di tengah kaum muslimin, tidak menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu gampang mengkafirkan, gampang menjadikan, mengecap seorang itu musyrik, ya. Diulas, ya. Syekh Abdul Rahman, ya, bin Hasan Al-Syekh itu mengulas, ya, kitab Tauhid itu dinamakan Fathul Majid. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengulas kitab Tauhid itu dengan Al-Qaulul Mufid fi Syarh Kitab Tauhid. Ini diulas oleh Syekh Shalih Fauzan, oleh yang lain Syekh Utsaimin juga ada, ya, ulasannya tentang Nawaqidul Islam dan, ya, Syekh. Tetapi ada juga yang mengulas ini didasari oleh hawa nafsu. Ulasan beliau itu, ulasan orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu hanya dikomentari bahwa Syekh Muhammad mengkafirkan si fulan, takfiri, ya. Itu karena hawa nafsu, ya. Karena tidak semua ulasan itu benar kadang-kadang, ya. Karena ada orang yang mengulas ucapan orang lain dengan memelintir. Seperti yang kita dengar berita saja, ya. Kita buka di Google satu berita, di sini berkomentar lain, ini lain, ini lain, ya. Ada yang versi yang lurus, ada yang sedang, ya. Ini yang mengomentari dengan komentar yang sangat buruk, ya. Padahal pernyataan seseorang orang yang pertama itu yang diulas itu bermaksud baik, tapi karena musuh yang mengulas beda. Itu analogi sederhana. Maka kita pelajari ulasan kitab Nawaqidul Islam ini dari Syekhul Islam, dari ulama Ahlus Sunnah yang bermanhaj salaf, yang pola pemahaman dari ilmu, amalnya, dakwahnya itu polanya pola Ahlus Sunnah, manhaj, ya, salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, dua generasi yang lurus itu, ya. Yaitu ulasan Syekh Muhammad, Syekh Shalih
Fauzan Al-Fauzan. Mungkin kita mulai sedikit ya, kalau yang punya bukunya ya, dalam bentuk PDF juga nggak apa-apa, dibuka ya. Kita lewati biografi ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, atau sedikit kita ini supaya kita lebih dekat, lebih ya yakin siapa beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Kalau ada yang punya bukunya nanti kita ya ada yang baca, kemudian kita ya, ada ulasan dari buku yang aslinya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kalau secara biografi ya, kita lihat kita mulai dari biografi beliau. Beliau adalah nama beliau, mulai dari nama beliau adalah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad ya, bin Rashid, nasabnya jelas, bin Barid bin Muhammad ya, bin Mushrib bin Umar ya, orang tua beliau adalah ulama besar ya, di Najd ya. Tempat beliau lahir ya, Imam Mujaddid, ini digelari oleh para ulama dengan Mujaddid ya, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW fi ra'si mi'ati sanah ya, pada setiap 100 tahun akan muncul man yujaddidu hadzal din, orang yang memurnikan kembali agama ini. Mujaddid itu bukan mendatangkan agama baru ya, tetapi orang yang mengembalikan ya, agama ini kepada ajaran yang murni, bersih dari syahwat ya, kebid'ahan, dari kesyirikan ya. Jadi, maka digelari oleh para ulama dengan Mujaddid. Bahkan beliau oleh para ulama juga disebut sebagai Syekhul Islam, sebagaimana ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Dilahirkan di kampung Uyainah tahun 1115 Hijriah. Di Madinah, Pak. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir tahun 1115 Hijriah. Perhatikan ini. Ada orang yang mengatakan, betul-betul menunjukkan ketidaktahuan, ini bahasa kasarnya bodoh yang luar biasa, mengatakan Imam Syafi'i itu Wahabi. Ya, Wahabi di sini dalam tanda petik maksud mereka adalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Imam Syafi'i lahirnya tahun berapa? 150 Hijriah. Ya. Di tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu lahir tahun 80 Hijriah. Kemudian meninggalnya tahun 150 Hijriah. Lahirlah generasi keduanya, itu ulama madhab yang 4 itu, yaitu Imam Syafi'i tahun 150 Hijriah ya. Mereka orang-orang yang tidak punya ilmu sama sekali tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan bahwa Imam Syafi'i itu Wahabi, pengikut
Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Ini menunjukkan kebodohan pada mereka, yang mereka tidak sadari, tidak tahu dirinya bodoh, yang disebut dengan jahil murakkab. Ya. Menyebut Imam Syafi'i juga Wahabi. Ibnu Taimiyah tahun berapa lahirnya? Ya. Tahun 651. Hijriah. Maksudnya ya, di abad ke-7. Ibnu Taimiyah sekitar tahun 700-an. Ya. Lebih dulu mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari Ibnu Taimiyah rahimahullah? Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir tahun 1115. Ya. Ibnu Taimiyah lahir tahun 600 sekian, 600 ya, 15 kalau nggak salah, 613. Iya. Wafat tahun 720-an. Ya. Disebut juga oleh mereka Ibnu Taimiyah itu Wahabi, pengikut ya, Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi beliau lahir di Uyainah, di tempat yang penuh dengan ilmu, karena daerah Najd. Ya, Najd itu yang sekarang ya, masuk wilayah Riyadh dan sekitar itu, Najd. Ya, sebelah ya, baratnya itu Laut Merah, ya, sebelah selatannya itu Yaman, ya, Yaman Utara. Dan disitulah Ihsa dan Najd itu di situ. Banyak sekali para ulama di situ, ya. Termasuk orang tua dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, adalah ulama besar di Najd. Ya. Kemudian sedikit tentang perkembangan beliau. Beliau tumbuh di tempat yang penuh keilmuan. Ya. Bapaknya betul-betul bangga dengan kuatnya hafalan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika kecil. Ya. Beliau menghafal Al-Quran sebelum balik. Sebelum balik sudah hafal Al-Quran. Memang itulah ya, pola belajarnya para ulama salaf itu. Sebelum terjun ke ilmu-ilmu yang lain, mereka sudah dibekali dengan Al-Quranul Karim yang merupakan sumber ilmu. Menghafal Al-Quran sebelum balik, atau ketika sudah balik umur 10 tahun. Kemudian mempelajari fikih dan memperdalam. Ya. Ayahnya sangat bangga dengan beliau karena kekuatan hafalannya. Beliau banyak mempelajari kitab-kitab tafsir dan hadis, ya, dari kitab-kitab ya, turath para ulama tafsir, ya, yang banyak kita di antaranya bagi pemula dianjurkan mempelajari kitab tafsir Ibnu Katsir, lalu setelah itu masuk ke ya, tafsir yang lebih besar, tafsir Al-Qurtubi, At-Tabari. Itu memang jenjang-jenjang para ulama mempelajari itu. Ya. Beliau banyak mempelajari kitab-kitab tafsir dan hadis. Sangat bersungguh-sungguh dalam belajar baik siang maupun malam. Ya. Jadi beliau banyak menghafal berbagai matan. Nah, ini matan sebagaimana ini kitab Nawaqidul Islam ini yang ditulis
Itu namanya matan yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau matan. Ya, ada matan kitab tauhid, matan Arba'in An-Nawawi yang berisi 42 hadis. Ya. Matan Bulughul Maram, hadis-hadis yang ada di kitab Bulughul Maram, ya, fi Adillatil Ahkam, yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau di majelisnya Syekh Syekh Abdul Aziz bin Baz, kalau mau menjadi murid tetapnya, ya, yang program Mukatab namanya, yang murid, ya, tetapnya itu harus untuk bisa ikut menjadi murid tetapnya dan mendapatkan kafalah, ya, gaji untuk hidup selama belajar di sana itu. Jadi tidak perlu kerja kalau menjadi murid tetapnya. Tapi persyaratannya apa? Harus menghafal kitab Bulughul Maram. Hadis-hadis yang ada di Bulughul Maram itu apa? Ya. Sekalipun ada kelasnya, yang baru hafal setengahnya ada kelasnya. Yang sudah hafal semuanya itu lebih eksklusif lah, lebih khusus. Ya, seperti dulu Imam Syafi'i ketika datang ke Madinah ingin menjadi muridnya Imam Malik, Imam Darul Hijrah, imam besar Madinah, Imam Malik. Imam Syafi'i masih muda, ya, minta rekomendasi, ya, tazkiyah, rekomendasi untuk belajar menjadi muridnya Imam Malik di Madinah, ya. Minta rekomendasi gubernur Makkah, dibawa Imam Syafi'i yang masih muda itu ke Madinah, ya. Datang ke Imam Malik, penjaga pintunya mengatakan, siapa? Saya Syafi'i, Muhammad bin Idris, ya. Syafi'i, anak muda mau ngapain? Saya mau bertemu sama, ya, Imam Malik, ini belajar. Kamu masih muda, ya, nggak bisa. Ya, ini ada rekomendasi surat sakti, katanya. Diserahkan kepada Imam Malik. Rekomendasi dari gubernur Makkah untuk menjadi murid, ya. Tapi nggak mempan ini. Harus memenuhi persyaratan. Hafal nggak kitab Muwatta? Muwattanya Imam Malik yang berisi, ya, sekian ribu hadis. Ya, iya, Muwatta Imam Malik itu berisi sekian ribu hadis. Hafal nggak? Kamu masih muda, hafal nggak? Tolong, coba kamu hafalkan. Langsung Imam Syafi'i itu menghafal dari kulitnya sampai akhirnya penutupnya hafal. Ya, kitab Muwatta. Karena itu menjadi persyaratan. Maka menjadilah murid-murid paling muda di antara murid-murid khususnya Imam Malik. Jadi begitulah manhaj salaf di dalam belajar. Mulai mempelajari, menghafal matan-matan. Nah, beliau Syekhul Islam, ya, Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala banyak menghafal mutun matan-matan kitab para ulama, ya. Insyaallah kita mulai dari inilah Nawaqidul Islam ini, ya, kita pelajari, ya, dan kita hafal, ya, matanya. Karena cuma berisi 10, ya. Kalau diibaratkan syair 10 bait, ya. 10 hal-hal yang membatalkan Islam. Supaya kita ingat, karena ilmu yang sangat penting. Jangan sampai kita lupa sehingga terjerumus di dalam hal yang akan membatalkan, menggugurkan tauhid kita. Ya. Insyaallah sanggup ya menghafal ini. Ya. Ya.
Dalam mencari ilmu, bagaimana gigihnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang muda. Beliau pergi sampai daerah Ahsa. Ahsa itu ya antara Riyadh dan ya Mekah. Bahkan kata para ulama Ahsa itu masuk dan Mekah juga. Ya, Najd ya itu juga termasuk Ahsa. Najd itu sekarang yang tempat ibu kotanya Saudi, Mamlakah Arabia Saudi itu. Itu termasuk Ahsan menurut ahli geografi. Ya. Makkah, Madinah, beliau belajar di berbagai ulama Madinah. Ya. Yang paling terkenal dulu adalah Syekh bin Ibrahim Asy-Syamri. Ya. Najd tapi yang tinggal di Madinah, Al-Madani. Kalau dikatakan Al-Madani yang tinggal di kota Madinah. Juga beliau belajar sama anaknya Syekh Ibrahim Asy-Syamri. Kemudian juga belajar pada Syekh Muhammad Hayat As-Sindi, ulama yang asalnya dari India, kemudian menetap di Madinah, ulama besar yang ikut juga mensyarah kitab Arba'in Nawawi. Kan ada syarahnya dari Hayat As-Sindi, Syekh Al-Allamah Hayat As-Sindi. Itu mensyarah mengulas kitab Arba'in Nawawi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan mendapatkan ya ijazah, itu diperbolehkan untuk mengajarkan ya kitab-kitab hadis. Kemudian pergi ke Irak, Syam, Syria, Irak. Yang sekarang itu yang paling terkenal dulu ya adalah di Basrah, Kufah, itu tempatnya para ulama. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sahabat Rasul, ya, pernah mencari satu hadis ke Basrah. Perjalanan dari Madinah ke Basrah itu dengan unta atau kuda ya berhari-hari itu. Tapi saking gigihnya, semangatnya Jabir bin Abdullah mencari satu hadis untuk dalam menuntut ilmu, hanya satu hadis yang dicari ya. Sampai membeli seekor kuda, kemudian mempersiapkan perbekalan perjalanan beberapa hari menuju Basrah untuk mencari ya hadis di seorang sahabat namanya Abdullah bin Unais. Sampai di Basrah, Jabir bin Abdullah menanyakan hadis tentang yuhsyarul mar'u yaumal qiyamati khufatan uratan. Benarkah itu pernah dikatakan oleh Rasulullah? Dan Anda saja yang mendengarkan dari Rasul? Iya, saya dengar. Ya, yuhsyarul mar'u yaumal qiyamati hufatan uratan gharlan. Ya. Begitu selesai dibacakan, ya, beliau permisi balik ke kota Madinah. Karena yang mendengar hadis itu adalah Abdullah bin Unais Al-Ansari. Ya, seorang sahabat Ansar. Begitu dibacakan hadis itu pulang, hanya satu hadis. Ke Basrah, berjalan berhari-hari. Ya. Itu semangat para sahabat. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu, bukan hanya di kota Makkah, kota Madinah, bukan hanya di Ahsa, di Najd, tetapi berjalan juga ke Iran. Ya. Basrah, Kufah itu ada di Iran.
Karena di sana banyak para sahabat Rasulullah SAW ya, yang mengajarkan ilmu, kemudian banyak para tabi'in yang hidup di sana ya, lalu mengajarkan ilmu kepada ulama setelahnya ya, ulama berikutnya, dan numpuklah para ulama di situ. Maka banyak kaum muslimin yang melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu ke Basrah dan Kufah ya. Kemudian karya tulis, supaya kita ya, tahu banyak hasil tulisan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di samping beliau berdakwah dengan lisan, juga berdakwah dengan tulisan ya. Kitab yang paling ya, banyak diulas oleh para ulama hasil karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah Kitab Tauhid ya. Diulas oleh sekian banyak ulama karena sangat pokok isi yang ada di dalam Kitab Tauhid itu ya. Kemudian ada Ushulul Tsalatsah, kitab tipis karena matan, tapi begitu diulas, ulasannya luas ya. Di antara yang mengulas adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ada Masailul Jahiliyah, hal-hal yang merupakan perbuatan jahiliyah. Terkadang banyak manusia yang terjerumus di dalam perbuatan tersebut. Ada Al-Qawaidul Arba' ya, 4 kaidah ya, yang harus diketahui oleh ya, kaum muslimin dalam beragama. Ada Kasyfus Syubhat. Nah, Kasyfus Syubhat ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk membantah orang-orang yang menghalalkan atau membolehkan tawasul segala ya, tawasul dengan Rasul, tawasul dengan orang soleh ya, orang-orang yang mati ya. Itu ditulislah Kasyfus Syubhat dengan dalil-dalil yang kuat. Kemudian ada ya Nawaqidul Islam yang akan kita pelajari. Mukhtasar Zadul Ma'ad juga tulisan beliau ya, mukhtasarnya bukan Zadul Ma'adnya. Kalau Zadul Ma'adnya itu ditulis oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, lalu diringkas yang disebut dengan mukhtasar ya, dalam satu buku. Kalau Zadul Ma'ad itu sampai, kalau yang cetakan terakhir-akhir ini sampai 4 jilid ya, diringkas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjadi satu buku ya. Lalu ada Mukhtasar Al-Insaf. Ini tentang biografi dan biodata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang akan kita pelajari kitabnya. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam memahami ya, penjelasan beliau dan ulasan para ulama terhadap kitab Nawaqidul Islam ini. Ya. Maka kita harapkan ya semuanya memiliki bukunya supaya kita terhindar dan bisa menepis orang-orang yang memfitnah. Kita punya bukunya. Belajar bukan ngutip sana, ngutip sini. Ya, ada orang yang mengajar ngutip dari YouTube saja, ngutip dari Google. Ya, tidak membuka bukunya para ulama. Ya. Sehingga ragu atau meragukan ilmunya benar enggak bahwa yang menyatakan itu adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, karena kutipannya itu dari majalah-majalah, tidak langsung dari buku. Ya. Beliau wafat pada tahun 1206 Hijriah. Ya. Sudah lama beliau dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang
91 tahun. Itu semua hidupnya itu untuk dakwah, untuk menuntut ilmu dan dakwah. Dakwah dengan lisan juga dengan tulisan. Yang membantah ahli syubhat, orang-orang yang menebarkan syubhat dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah. Itulah ya perjuangan yang beliau lakukan dalam menegakkan Islam ini. Sampai akhirnya ya, banyak manusia yang masih berislam sesuai dengan manhaj salaf yang murni, pemahaman yang masih murni, pengamalan yang murni, ya, dakwah yang murni, dakwah salaf. Ya. Insyaallah nanti kita akan masuk dalam pertemuan yang kedua, yaitu pada pelajaran pertama sebagai muqaddimah sebelum mempelajari nawaqidul Islam yang pertama. Semoga pertemuan yang pertama ini membawa berkah dan kita bisa mengambil manfaat yang berkaitan dengan kajian tentang nawaqidul Islam. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberkahi. Kalau memang ada yang bertanya satu atau dua, silakan. Cukup dulu. Ya kalau memang tidak ada yang bertanya, nanti bisa pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.